Musola Darul ini kuat, luar biasa, kerjasama, perubahan. Kita adalah tim, kita adalah tim, kita adalah tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan yang berkecukupan, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi orang-orang beriman yang mampu dan berkecukupan harta adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban berupa menyembelih hewan kurban. Perintah berkurban ini telah dijalankan oleh orang-orang soleh sejak dahulu, semenjak manusia ini diciptakan dan hidup di dunia. Tujuannya adalah agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dosa mereka dan meninggikan derajat mereka. Dalam melaksanakan ibadah kurban, pertama, seorang muslim wajib memperhatikan tentang keabsahan secara syariat ibadah kurban tersebut. Apabila diserahkan kepada panitia, maka panitia tersebut harus mempunyai kapasitas dan kualitas tentang tata cara pengelolaan hewan kurban, sehingga ibadah kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapat kepastian bahwa hewan kurban yang berupa daging dan lain-lain disalurkan kepada yang berhak menerima atau lebihnya tepat sasaran. Panitia kegiatan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban Mushola Waqaf Darul Muminin adalah panitia yang khusus dibentuk oleh ketakmiran berdasarkan perintah anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk menjalankan amanah dari para pengkurban. Yang tersebut di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yaitu dalam pelaksanaan setiap program kerja kepanitiaan ad hoc yang dibentuk oleh pengurus harus memenuhi unsur profesionalisme, transparan, dan akuntabilitas. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, panitia berpedoman pada buku acuan kegiatan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban periode berjalan yang diterima dari ketua takmir, di mana di dalam buku panduan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengurus dan jamaah yang berisikan panduan kegiatan mulai dari rapat jamaah, pembentukan panitia, pengambilan akad wakalah atau serah terima dari pengkurban, petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan, sampai laporan pertanggungjawaban atau LPJ sebagai bentuk laporan atau pertanggungjawaban panitia kepada para jamaah yang berkurban. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah alur proses kegiatan di lapangan. Mengadakan rapat jamaah dengan 3 agenda, yaitu yang pertama, pemilihan ketua panitia yang dilakukan oleh seluruh jamaah yang hadir dalam rapat. Dan yang kedua, menyusun anggota panitia oleh ketua panitia terpilih dibantu dari ketakmiran. Dan yang ketiga, mereview mekanisme atau panduan pelaksanaan dan pembahasan evaluasi kegiatan sebelumnya dalam upaya untuk menuju kesempurnaan yang dilakukan dan disepakati oleh seluruh jamaah yang hadir dalam rapat. Selanjutnya, ketua takmir membuat dan menyerahkan SK atau surat keputusan sebagai ketua panitia dan buku panduan pelaksanaan kegiatan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban atau standar operasional prosedur atau SOP kepada ketua panitia terpilih untuk panduan melaksanakan pekerjaan di lapangan. Intinya, tugas ketua panitia hanya menjalankan pekerjaan sesuai dengan buku panduan pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh ketua takmir.
Bapak Ibu yang kami hormati, berikut alur proses kegiatan di lapangan. Selanjutnya, Ketua Panitia menyusun time schedule untuk mengontrol persiapan-persiapan sebelum acara kegiatan penyembelihan hewan kurban. Supaya tidak ada yang ketinggalan atau terlupakan, maka perlu disusun time schedule. Di dalam lembaran time schedule sudah ditentukan item-item yang perlu disiapkan, sekaligus ditentukan target waktunya. Selanjutnya, mengadakan beberapa kali rapat dalam rangka menjalin komunikasi yang baik antar panitia, sekaligus memperjelas tugas-tugas panitia dalam menjalankan kegiatan penyembelihan dan distribusi hewan kurban. Maka perlu diadakan rapat panitia antara lain: A. Rapat admin penanggung jawab tim. Dalam rapat ini dijelaskan oleh Ketua Panitia tentang tata cara pengisian form, membuat laporan, dan sebagainya. B. Rapat penanggung jawab tim. Dalam rapat ini, Ketua Panitia menjelaskan tentang job desk masing-masing penanggung jawab tim. C. Rapat pleno. Dalam rapat ini, Ketua Panitia memberikan penjelasan mekanisme kegiatan penyembelihan dan distribusi hewan kurban secara umum kepada seluruh panitia, sekaligus pembagian kartu identitas panitia atau keplek. Selanjutnya, survei sapi. Tugas panitia mencari hewan kurban sapi yang berkualitas dan sesuai harga yang dikehendaki oleh pengurban. Oleh karena itu, panitia harus melihat dan mengetahui keadaan hewan kurban sapi sebelum dibeli, dan bisa dilakukan beberapa kali survei. Selanjutnya, penarikan uang dari jamaah yang berkorban. Penarikan uang dari jamaah dilakukan oleh para pengepul. Selanjutnya, para pengepul menyetorkan uang jamaah tersebut ke bendahara panitia atas sepengetahuan Ketua Panitia. Pembelian hewan kurban sapi dilakukan per kelompok kurban, sehingga harga sapi disesuaikan dengan kesepakatan harga masing-masing kelompok. Jadi tidak ada istilah gendong indit. Selanjutnya, pengambilan akad wakalah. Akad wakalah merupakan serah terima antara pengurban dan Ketua Panitia. Di dalam kegiatan akad wakalah ini, ada beberapa hal yang perlu diserahkan secara langsung melalui lisan pengurban kepada Ketua Panitia atau dalam istilah ijab. Demikian pula Ketua Panitia menerima secara langsung melalui lisan atau diistilahkan qabul. Selanjutnya, Ketua Panitia bersama timnya wajib melaksanakan apa yang sudah disepakati tersebut. Bapak sekalian, kami sebagai pemandu acara akan menyampaikan beberapa hal terkait susunan acara pada hari ini. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya seluruh rangkaian kegiatan yang sudah ada pada hari ini sudah ditentukan dan sudah disepakati bersama dan sudah ditentukan kepada buku panduan di dalam acuan pelaksanaan Idul Kurban. Jadi semuanya, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Panitia, yang ketiga yaitu doa, dan yang keempat yel-yel penyemangat atau spirit mengenai pelaksanaan kegiatan. Dan nanti yang kelima yaitu makan siang dilakukan pada jam 11 sampai jam 11.04. Nanti dilanjut istirahat, kita sholat Jumat dan kembali lagi ke musola Darul ini pukul 12.30 atau setengah 1 siang. Kemudian pendistribusian hewan kurban tahun ini. Salam salawat tetap terima kasih kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dihormati, kami selaku Ketua Panitia Penyembelihan dan Pendistribusian mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam proses ini. Semoga proses ini mulai awal sampai akhir nanti diberikan kemudahan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai informasi perolehan sapi di Mushola Darul Mukminin ini, sapi berjumlah 5 ekor dan kambing 1 ekor. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu pengorban, niat baik bapak-bapak, ibu-ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami berpesan kepada semua panitia dalam proses penyembelihan pendistribusian daging, apabila nanti ada pos-pos yang perlu dibantu, jangan saling menunggu, langsung dibantu biar nanti cepat selesai. Karena keberhasilan ini bukan keberhasilan panitia atau ketua panitia, tapi keberhasilan kita semua. Saya kira aja bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma salli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sajjilna wa khashirna qasidana wa baniika ya Allah ya Rahman Rabbana ya Allah fi sayyidil hada sayyidil maghfirullah jafa'an siap berubah sekali lagi. Mushola Darul Mukminin berubah, berani berubah, siap berubah. Mushola Darul Mukminin berubah, berani berubah, siap berubah. Berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan penyembelihan. Momen ini adalah yang paling penting dari seluruh rangkaian kegiatan. Seluruh tenaga dan pikiran dicurahkan demi suksesnya kegiatan penyembelihan dan distribusi hewan kurban tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, seluruh rangkaian mulai dari proses penyembelihan sampai distribusi daging hewan kurban telah direncanakan dalam sebuah konsep yang telah disepakati bersama dan dijadikan sebagai SOP atau standar operasional prosedur kegiatan tersebut, sehingga masing-masing panitia telah jelas dengan tugasnya masing-masing. SOP ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga amanah dari masing-masing pengkurban yang termaktub dalam akad wakalah dapat tertunaikan dengan baik, dan goalnya adalah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi alur proses kegiatan di lapangan. Apabila proposal kurban ini sudah tersampaikan kepada Bapak Ibu, artinya kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk menyalurkan hewan kurban periode tahun depan, yaitu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ke panitia kegiatan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban di Mushola Waqaf Darul Mukminin. Dengan sistem tabungan kurban sebesar Rp300.000 per bulan selama 11 bulan dengan total Rp3.300.000 dan dibuka mulai bulan Juli tahun 2025 yang akan dikoordinatori oleh yang pertama Bapak Siswoyo sebagai pengepul dari RT 1, yang kedua Bapak Martono sebagai pengepul dari RT 02, dan yang ketiga Bapak Sukaji sebagai pengepul dari RT 03, dan Bapak Muhammad Tauhid sebagai pengepul dari RT 04. Insya Allah tim kami siap mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi proposal dari kami. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Musola Darul Mukminin Perubahan Perdana Perubahan